Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tur laboratorium Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prima Agustianova sebagai koordinator laboratorium. Dan juga ada teman-teman laboran, ada Nurse Melinda, kemudian ada Nurse Gita, dan juga Nurse Lastiti. Untuk laboratorium FIK UI, kita bertempat di 2 gedung. Gedung pertama itu bertempat di Rumpun Ilmu Kesehatan, diperuntukkan untuk mahasiswa program sarjana, reguler dan ekstensi. Kemudian satu lagi bertempat di gedung pasca sarjana, atau dikenal juga dengan gedung pendidikan dan laboratorium, yang diperuntukkan untuk mahasiswa magister. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lihat langsung ke lokasi. Bapak Ibu, sekarang kita berada di gedung Rumpun Ilmu Kesehatan, tepatnya di gedung E lantai 4. Untuk di RIK ini diperuntukkan untuk mahasiswa program sarjana, baik itu reguler maupun ekstensi, di mana laboratoriumnya berada di lantai 4, 5, dan 6. Untuk lantai 4 ini akan dijelaskan oleh Nurse Melinda. Selamat datang Bapak Ibu, sekarang kita berada di lantai 4 Rumpun Ilmu Kesehatan. Lab yang pertama di lantai 4 yaitu Intranatal Maternity yang diperuntukkan untuk Departemen Keperawatan Maternitas. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke dalam yuk. Ruangan kedua yaitu Lab Emergency yang diperuntukkan untuk Departemen Keperawatan Medikal Bedah Mata Ajar Kegawat Daruratan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke dalam yuk. Ruang lab yang terakhir atau yang ketiga di lantai 4 yaitu ruang lab ICU sama seperti ruang lab emergency. Ini diperuntukkan untuk mata ajar kegawat daruratan. Kita lihat ke dalam saja yuk. Bapak Ibu, sekarang kita sudah di lantai 5. Di lantai 5 ini ada beberapa ruangan laboratorium. Ada ruangan General Lab, itu 1, 2, 3, kemudian lab keperawatan jiwa, ruang persiapan, dan juga ruang instruktur. Yuk, sekarang kita langsung lihat. Bapak Ibu, ini merupakan ruangan pertama yang kita kunjungi, General Lab 1 dan 2, kebetulan ini bersambung. Di General Lab 1 dan 2 ini diperuntukkan untuk praktikum keperawatan dasar dan juga praktikum keperawatan medikal bedah. Untuk konsepnya merupakan konsep mini hospital, di mana di sini merupakan ruang rawat untuk praktikum. Yuk langsung kita lihat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan lab general. Ruangan ini cukup luas. Di ruangan ini terdiri dari 12 bed, akan tetapi selama masa pandemi COVID hanya 6 bed yang aktif digunakan. Mengikuti prosedur physical distancing, 1 bed diperuntukkan untuk 3 orang, jadi totalnya ada 6 bed, sekitar 18 orang bisa terlibat dalam praktikum di laboratorium ini. Biasanya kalau di FIK UI, untuk kelasnya sekitar 1 kelas kecil yang berkisar 15 sampai 20.
yaitu ruangan jenderal mesin lab 3, di mana ruangan ini diperuntukkan untuk praktikum keperawatan maternitas. Langsung saja kita lihat. Bapak Ibu, sekarang kita berada di ruang persiapan atau preparation room. Ruangan ini berupa ruangan kelas, jadi ada kursi, papan tulis, dan mejanya. Di ruangan ini biasanya digunakan untuk orientasi mata ajar, diskusi terkait topik mata ajar praktikum, dan juga presentasi. Sekalian kita lihat yuk. Oke, sekarang kita sampai pada ruangan lab yang terakhir, yaitu ruangan lab untuk mata ajar keperawatan jiwa. Ruangan lab ini sendiri terdiri dari 3 ruangan, jadi ada tiga lab untuk keperawatan jiwa. Ini yang pertama, langsung saja kita lihat yuk. Sekarang kita berada di lantai 6 di gedung RIK, jadi ini lantai terakhir untuk tempat laboratorium. Di lantai 6 ini terdiri dari ruangan laboratorium anak dan komunitas. Nanti jelasnya akan disampaikan oleh Nafisa. Selamat datang Bapak Ibu di lantai 6 RIK Universitas Indonesia. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tur di laboratorium keperawatan yang berada di lantai ini. Saya akan memulai dari laboratorium keperawatan komunitas. Baik, FIK mempunyai 3 ruang laboratorium komunitas. Yang pertama yaitu laboratorium keperawatan komunitas, kemudian yang kedua yaitu laboratorium keperawatan gerontik, dan yang ketiga yaitu rumah tinggal pasien. Sekarang kita cek dari ruangan pertama yuk, laboratorium keperawatan komunitas. Ruangan kedua yang jadi bagian dari laboratorium komunitas adalah laboratorium keperawatan gerontik. Biar Bapak Ibu nggak penasaran, saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam ruangan ini. Yuk, ikutin saya. Nah, sekarang kita udah sampai di ruangan terakhir dari laboratorium keperawatan komunitas, yaitu rumah tinggal pasien. Ruangan ini didesain seperti rumah di masyarakat. Yuk kita langsung lihat isi rumahnya.
Ibu, tadi kita sudah berkeliling di laboratorium keperawatan komunitas. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling di laboratorium keperawatan anak. Laboratorium keperawatan anak Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia memiliki 3 ruangan. Yang pertama, NICU PICU, kedua, Pediatric Nursing Lab for Medical Nursing Ward, yang ketiga, Pediatric Nursing Lab for Surgical Nursing Ward. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu ke dalam ruangan yang pertama, yaitu NICU PICU. Yuk ikuti saya. Ini adalah Pediatric Nursing Lab for Medical Nursing Ward. Ruang laboratorium ini didesain seperti ruang rawat inap yang khusus untuk penyakit dalam bagi pasien anak. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu lebih tahu apa isi dalam ruangannya, saya akan mengajak Bapak Ibu ke dalam. Yuk kita ke dalam. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di ruang laboratorium keperawatan anak yang terakhir, yaitu Pediatric Nursing Lab untuk Surgical Nursing Ward. Sama seperti ruang laboratorium keperawatan anak sebelumnya, ruang laboratorium ini didesain seperti ruang rawat inap anak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke dalam yuk. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berada di gedung Pasca Sarjana atau gedung pendidikan dan laboratorium. Untuk labnya berada di lantai 6. Sekarang kita menuju ke lantai 6. Oke, sekarang kita naik ke lantai 6 menuju lab untuk mahasiswa medisna. Oke, sekarang kita sudah sampai. Yuk, kita intip. Bapak Ibu, di lantai 6 ini terdapat 5 ruangan laboratorium. Ada laboratorium keperawatan genetik, kemudian keperawatan kritis, keperawatan gawat darurat, maternitas dan anak, serta perawatan medikal bedah. Yuk langsung kita intip dengan penanggung jawab laboratorium. Sekarang kita sampai di laboratorium keperawatan gawat darurat. Oke, untuk di lantai ini penanggung jawabnya adalah Ms. Latify. Untuk detailnya mari kita dengarkan penjelasan dari Ms. Latify. Ya, Bapak Ibu, untuk ruangan pertama di lab pasca sarjana adalah lab keperawatan emergensi atau keperawatan gawat darurat. Di sini kita menggunakan setting mini IGD, di mana pasien dari triase kemudian memasuki ke ruang resusitasi, zona merah, dan ada zona kuning. Di ruang pasca sarjana ini, lab emergensi lebih advance daripada yang di RK. Karena kita di sini menggunakan kantong simulator yang dapat digunakan oleh mahasiswa baik berkelompok ataupun individu dan sangat merepresentasikan kegawat daruratan. Di sini bisa menggunakan pet dan mahasiswa dapat melihat kondisi dengan
di layar monitor. Selanjutnya kita lanjut ke ruang berikutnya. Ya, selanjutnya lab keperawatan kritis atau biasa kita sebut lab ICU. Di sini kita menggunakan setting ICU seperti di rumah sakit. Yuk kita lihat ke dalam. Di lab keperawatan kritis ini kita setting seperti ICU dan ICCU di rumah sakit. Untuk dewasa dan juga anak-anak, di sini ada ventilator dan berbagai macam alat lainnya. Silahkan. Oke, berikutnya lab keperawatan maternitas dan anak. Kita langsung lihat aja ke dalam yuk. Ruangan keempat di lab pasca sarjana adalah lab keperawatan medikal bedah. Di sini kita setting seperti ruang rawat inap rumah sakit. Yuk kita langsung lihat ke dalam. Ya, ruangan terakhir di lab pasca sarjana adalah lab keperawatan gerontik. Di sini kita setting dua bagian, yaitu sebagai ruang rawat inap geriatri dan sebagai panti werda dengan lab latihan gerontik. Kita lihat ke dalam ya. Demikian Bapak Ibu tur lab dari kami tim Laboran FIK UI. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.